Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 16 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Santun Angelina Pasaribu dengan NIM 12S19060, dan rekan saya Kristi Paulina Siombing dengan NIM 12S19061, dan yang terakhir ada Ardika Sulagrata Sianturi dengan NIM 12S19062. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai query processing dengan latihan pada latihan 15.3. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk membacakan soal, Kristi. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membaca soal dari soal yang diberikan, yaitu misalkan relasi R1, ABC, dan R2, CDE memiliki properti sebagai berikut. R1 memiliki 20.000 tapel, R2 memiliki 45.000 tapel, dan 25 tapel R1 fit pada satu blok, dan 30 tapel R2 fit pada satu blok. Perkirakan jumlah transfer blok dan pencarian yang diperlukan menggunakan masing-masing strategi gabungan berikut untuk R1 join R2, yaitu menggunakan nested loop join, block nested loop join, merge join, dan hash join. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ardika. Baiklah, saya akan menjelaskan jawabannya dari soal tersebut. Untuk menjawab dari soal tersebut, pertama-tama kita harus mengetahui blok yang dibutuhkan oleh kedua relasi R1 dan R2. Nah, untuk R1, relasi R1 itu membutuhkan 800 blok, di mana ke 800 blok ini berasal dari jumlah tapel dibagi dengan jumlah tapel yang memuat dalam satu blok. Jadi 20.000 dibagi dengan 25. Kemudian untuk R2 kita dapat mengetahui blok yang dibutuhkan melalui jumlah tapel pada R2 dibagi dengan berapa banyak tapel fit dalam satu blok. Sehingga kita dapat mengetahui R2 membutuhkan sebanyak 1.500 blok. Kemudian selanjutnya adalah nested loop join. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu nested loop join. Nested loop join ini adalah jika indeks tersedia di inner loop join atribut, indeks lookup atau pencarian indeks dapat mengganti pemindaian file. Untuk setiap tupel TR dalam relasi luar R, indeks digunakan untuk mencari tupel di S yang akan memenuhi kondisi bergabung dengan tupel TR. Nah, untuk dari soal tadi, bagaimana menghubungkannya ke nested loop join ini? Pada nested join ini kita dapat menemukan dua kondisi. Kondisi pertama ialah jika R1 sebagai outer relation, maka dibutuhkan 20.000 dikali 1.500 tambah 800 sama dengan 30.800 akses disk. Dari mana ini berasal? Yaitu dari jumlah tapel R1 20.000 ini dikali dengan jumlah blok yang dibutuhkan, yaitu 1.500, ditambah dengan jumlah blok yang dibutuhkan oleh R1, ditambah 800. Itulah makanya dapat hasilnya 30.800 akses disk. Nah, untuk yang kedua ini, jika R2 sebagai outer relation, maka dibutuhkan 45.000 dikali 800 ditambah 1.500 sama dengan 36.1.500 akses disk. Dari mana ini berasal? Dari jumlah tapel dari R2 45.000 dikali dengan jumlah yang dibutuhkan R1 yaitu 800 ditambah dengan jumlah yang dibutuhkan oleh R2 sama dengan itu 1.500. Jadi itulah makanya dapat 36.1.500 akses disk. Selanjutnya block nested loop join. Pengertian dari block nested loop join ini ialah merupakan varian dari loop bersarang bergabung di mana setiap blok dari relasi dalam dipasangkan dengan setiap blok dari hubungan luar. Dalam setiap pasangan blok, setiap tapel dalam satu blok dipasangkan dengan setiap blok lain untuk menghasilkan semua pasangan tapel seperti sebelumnya
semua pasangan tupel yang memenuhi kondisi bergabung ditambahkan ke hasil. Nah, pertama kita asumsikan M ini adalah bit memori. Maka ada dua kondisi. Yang pertama ialah jika R1 sebagai outer relation, maka dibutuhkan 800 per M kurang 1 bulatkan ke atas dikali 1500 ditambah 800 akses disk. Nah, ini didapatkan dari rumus, yaitu blok yang dibutuhkan oleh R2 tadi 800, makanya blok yang dibutuhkan oleh R2 dibagi M sebagai bit memori dikurang 1. Kemudian kondisi kedua ada jika R2 sebagai outer relation, maka dibutuhkan 1500 per M dikurang 1 dibulatkan ke atas, pembulatan ke atas dikali 800 tambah 1500 akses disk. Ini didapatkan dari jumlah blok yang dibutuhkan R2. Jumlah blok yang dibutuhkan R2 tadi adalah 1500. Itulah kenapa 1500 per M kurang 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Santun. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai merge join. Nah, jadi merge join atau sering disebut juga dengan short merge join ini merupakan sebuah join yang biasa digunakan untuk menggabungkan baris dari dua sumber yang tidak mempunyai relasi atau hubungan. Jadi short merge join ini akan bekerja lebih baik jika terdapat kondisi yang pertama, baris-baris sudah diurutkan, dan yang kedua, operasi pengurutan tidak perlu dilakukan. Nah, pada soal kita asumsikan bahwa R1 dan R2 awalnya tidak diurutkan pada join K, maka total biaya pengurutan termasuk output adalah sebagai berikut. BS sama dengan 1500 dikali 2 dikali log M dikurang 1 dikali 1500 per M, pembulatan ke atas ditambah 2, ditambah 800 dikali 2 dikali log M dikurang 1 kali 800 per M, pembulatan ke atas ditambah 2 akses disk. Nah, dengan asumsi semua tuple dengan nilai yang sama untuk atribut join sesuai dengan memori, maka total biaya yang dihasilkan adalah BS ditambah 1500 ditambah 800 akses disk. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai hash join. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hash join. Hash join itu merupakan perbandingan dari R1 dengan R1 tuple dengan R2 tuple. Di mana kita tahu tadi di soalnya diketahui bahwa R1 tuple membutuhkan 800 blok dan R2 membutuhkan 1500 blok. Diasumsikan bahwa tidak terjadi overflow karena R1 lebih kecil, maka R1 digunakan sebagai bulk relation dan R2 sebagai prop relation. Jika M lebih besar jika M lebih besar 800 bagi M, di mana 800 itu tadi kita ketahui sebagai blok, maka tidak perlu dilakukan partisi rekursif. Maka biaya hash yang dibutuhkan yaitu 3 dikali 1500 tambah 800 sama dengan 6900 disk. Jika tidak, maka total perkiraan biayanya yaitu 2 dikali 1500 ditambah 800 dikali log M dikurang 1 dikali 800 dikurang 1 ditambah 1500 tambah 800 akses disk. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Atas kesalahan kami mohon maaf.